singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just bought the Kenny about $1 million up. Kita akan wawancara. Yuk, ayo. Yes. Dadah. Kemarin polisinya hadir ke sekolah Dadah apa? Termasuk baru loh. Itu masalah. Kita sudah sampai di tempat kita akan melakukan wawancara di daerah Pabelan jam 12.50. Produk dari Tuku Tutu itu dari kain, lalu kita juga bikin produknya baju anak-anak, baju orang tua, topi, craft, dan pernak-pernik batik lainnya. Kalau motivasinya bikin usaha ini karena melihat banyak banget motif batik yang masih bisa dieksplor, terus itu juga bisa dipakai buat anak-anak, anak muda, nggak cuma buat orang-orang tua saja. Jadi batik bisa menjadi sesuatu yang bisa lebih fun gitu buat anak muda dan anak-anak kecil lainnya. Kapan mulainya Tuku Tutu? Itu di tahun 2015. Waktu itu sih iseng-iseng aja bikin satu produk, seperti itu lalu di-share. Kalau kapan mulai dikenal, mungkin ketika kita mulai banyak ikut basar. Jadi kalau ada informasi basar, baik itu di Salatiga ataupun di kota-kota lain, itu kita mulai aktif ikut. Jadi langsung ke konsumen gitu kita bisa mulai dikenal. Lalu juga di medsos, itu ketika saya mulai iseng aja, awalnya iseng nge-share di Facebook kayak gitu, lalu teman-teman itu pada tahu, terus dari situ kayak getok tular kalau orang Jawa bilang, jadi orang mulai kenal saudaranya bikin atau teman-temannya bikin seperti itu. Juga ada teman lain juga ngasih masukan, mulai deh share di WA status seperti itu. Jadi mulai di WA status itulah mulai dikenal produk. Puji Tuhan sekarang Tuku Tutu sudah punya tempat, walaupun mungil, itu ada di Google, bisa di googling dengan Momo Studio Karangrejo Pabelan. Tapi kalau medsosnya itu bisa kalian temui di IG-nya Tuku Tutu Batik atau Facebook-nya juga Tuku Tutu Batik. Karena memang awalnya kita mainnya di online ya, jadi online lebih dahulu diketahui sama orang-orang.
mendukung usaha Tuku Tutu. Awalnya sih jujur teman-temannya kita, teman-temannya saya, itu karena dari iseng itu tadi, lalu teman-teman pada mendukung, ayo bikin lagi, seperti itu. Jadi saya jadi termotivasi untuk membuat sesuatu yang baru, lalu saya share lagi, dan mendapat respon dari teman-teman. Lalu kemudian mulai keluarga, jadi keluarga jadi tahu keisengan saya selama ini apa, ya otomatis akhirnya keluarga dan semua yang ada di sekitar kami itu mendukung. Mengapa batik? Mengapa batik? Karena dulu waktu selesai kuliah, saya memang mengikuti kayak penelitian batik gitu. Jadi ke pengrajin-pengrajin batik, jadi kita saling kenal seperti itu, tahu cerita-cerita batik mereka. Kemudian juga karena iseng tadi, saya karena melihat banyak motif batik yang cantik, saya iseng buat, lalu bikin produk, di-share seperti itu, lalu berlanjut. Dan sampai hari ini saya masih suka batik karena kita lihat motif batik itu kan dari berbagai daerah, itu motifnya banyak banget yang masih bisa dieksplor, yang masih bisa bikin lebih fun untuk kita semua, dijadikan produk maupun jadikan pernak-pernik. Seperti itu ya. Kalau desain batik itu idenya bisa datang dari mana aja, ketika kita jalan-jalan atau ya kita melihat apapun di sekeliling kita itu kadang bisa jadi ide ya. Lalu karena dari ide itu terus kita pengen nih bikin sesuatu, bikin baju atau bikin pernak-pernik kayak gitu. Awalnya kita bikin sketsnya dulu, skets, lalu kita cari tuh bahan-bahan yang kita punya apa, kurangnya apa, nanti terus mulai dibuat, kita cari pengrajin, mulai diproduksi seperti itu. Harapan untuk para pejuang kreatif ya, harusnya sekarang ini semakin banyak hal yang bisa kita dapat dengan mudah, entah itu dari informasi maupun sarana-prasarana lainnya. Jadi harapannya mulai aja dulu. Kalau kalian punya ide, kalian punya sesuatu yang pingin kalian buat, itu dimulai dulu. Jangan nanti jangan seperti itu. Jadi karena inspirasi bisa datang dari mana, Indonesia tuh kaya banget. Kita bisa dapat ide, dapat bahan, dapat banyak hal lah. Pengrajin itu pun banyak. Jadi ketika seseorang punya ide, aku pengen bikin sesuatu, udah langsung bikin aja. Nanti dengan berjalannya waktu, apapun yang menjadi kesulitan itu akan mendapatkan solusinya. I heard your voice in the wind, your kisses